Selamat pagi anak-anak TK Kasih Yobel. Ibu Mei sangat senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan renungan firman Tuhan bersama. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak-anak, Ibu Mei mau bertanya, kalau anak-anak itu bikin salah, apa yang akan kalian lakukan? Nah, contohnya ya. Contohnya kalian merusak mainan dedek, apa yang kalian lakukan? Atau kalau tiba-tiba kalian menghilangkan barang punya mama atau papa. Jadi barangnya mama atau papa itu hilang gara-gara kalian, apa yang akan kalian lakukan? Anak-anak, kalau kita bikin salah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui. Harus dengan jujur berkata bahwa ya, saya telah melakukan hal yang salah. Dan kemudian yang kedua adalah minta maaf. Minta maaf kepada mama, minta maaf kepada dede, minta maaf kepada koko, cici kalau kita sudah bikin salah. Dan yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, pertanyaan Ibu Mei yang kedua. Kalau kita berdosa, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Anak-anak, Tuhan Yesus bilang, kita ini kan manusia yang berdosa. Yang harus kita lakukan itu adalah bertobat. Apa itu bertobat? Anak-anak, apa sih sebenarnya bertobat itu? Jadi bertobat itu adalah waktu kita tahu, sekalipun kita masih kecil, kita ini adalah anak-anak yang juga punya dosa, anak-anak yang sudah bikin kesalahan dan itu membuat Tuhan sedih. Nah, karena kita tahu kita berdosa, kita mau bertobat. Artinya kita mau minta Tuhan mengampuni kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini masih kecil, tapi saya juga tahu bahwa saya ini berdosa. Tuhan, tolong ampuni saya, bersihkan hatinya saya. Itu yang namanya bertobat. Nah, anak-anak, waktu kita berdosa, kira-kira Tuhan tahu atau tidak? Tahu, karena Tuhan tahu semuanya. Tapi kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memberitahu kepada Tuhan? Anak-anak, jawabannya adalah karena Tuhan senang ketika kita berdoa kepada Dia. Tuhan senang ketika kita berbicara kepada Tuhan. Nah, Ibu Mei mau bacakan dari Matius 4, dari Alkitab, Matius 4 ayatnya yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi alasan kita bertobat adalah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Apa itu maksudnya kerajaan surga sudah dekat? Artinya kerajaan surga sudah tiba. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada sangat dekat dengan kita. Tuhan ada di dalam hidupnya kita. Nah, karena kita tahu Tuhan ada dalam hidupnya kita dan Tuhan tidak suka kepada dosa, maka kita bertobat. Kita mau tinggalkan dosa-dosanya kita di belakang. Kita tidak mau lagi lihat-lihat dia. Kita tidak mau lagi cari-cari dosanya kita. Nah, makanya anak-anak, setiap pagi anak-anak itu mandi. Bahkan setiap sore anak-anak juga mandi. Kenapa sih kita harus mandi 2 kali sehari? Karena kita keringat, karena kita kena debu, jadinya kita kotor. Karena kita kotor, maka kita butuh mandi. Nah, sama anak-anak, karena kita tahu kita ini manusia yang gampang sekali bikin dosa, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya kita. Nah, anak-anak,
Kita coba hafalkan ayat hafalan kita ya, dari Matius 4 ayat yang ke-17. Oke? Matius 4 ayat yang ke-17. Begini. Bertobatlah. Ikut Ibu Me ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bisa? 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Anak-anak sendiri. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Good. Bagus anak-anak. Tetap semangat ya. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, ini saya masih kecil, tetapi saya berdosa. Tuhan Yesus, tolong saya untuk bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Masih semangat? Semangat dong Pak Akius. Pasti semangat. Hari ini kita mau ngapain dulu, Putun? Sebelum belajar? Sebelum belajar, karena tema kita masih tentang hewan, dan anak-anak kita mau nyanyi, dengerin lagunya kukuruyuk, begitulah bunyinya, kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Anak-anak yuk kita belajar lagunya sama-sama ya. Halo anak-anak, sudah dengar lagunya kan? Sudah Pak Akius. Ya, sekarang kita mau ngapain lagi, Bunda? Kita mau belajar pengenalan huruf dulu ya anak-anak, tapi Ibu Nur mau hanya mengenalkan 5 huruf, mengingatkan kepada anak-anak 5 huruf saja. Ayo Pak Akius, apa saja hurufnya? Ya, kita mau belajar huruf. Ini huruf apa anak-anak? Ini namanya huruf A ya, masih ingat? A. Ini B. Masih ingat? Masih, pasti ya. Ini C. C ya. Ini D. Ya, satu lagi apa ya? Tekan. Ini E. Ya, anak-anak bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Siap Pak Akius. Ya, dari huruf. Dari awal ya Pak Akius ya. Ini huruf A. Ya, terus B, C, D, dan E. Bisa anak-anak? Belajar lagi di rumah ya. Anak-anak ingat ya hurufnya yang sudah dipelajari hari ini. Anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang punya pelihara kucing? Ada, wih hebat, ada ya. Pastinya kalau kita pelihara kucing, kucingnya harus dipelihara, dirawat dengan baik.
dari buku binatang halaman 20. Anak-anak ayo kita buka buku binatang halaman 20. Oke, anak-anak ambil bukunya. Kita ambil bukunya halaman 20. Ini dia. Nah, ada gambar apa di sana? Iya, ada gambar kucing ya. Ada gambar kucing. Tugas anak-anak adalah ambil pensil warnanya. Kemudian anak-anak warnai kucingnya ya. Jangan lupa anak-anak warnai dengan rapi ya. Dengan bagus supaya hasilnya juga bagus. Oke, anak-anak siap? Ya anak-anak, tugas kita yang selanjutnya ada di buku sains. Halaman berapa ya? Halaman 29. Mari kita buka sama-sama. Ya, ini ya halaman 29. Ya anak-anak, Tuhan kita menciptakan ada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Tuhan kita hebat kan anak-anak? Ya anak-anak, lihat tugas kita hari ini. Ada gambar pagi hari, malam hari, dan siang hari. Tugas anak-anak adalah lihat sebelah sini. Ada kata malam hari, siang hari, dan pagi hari. Nanti anak-anak cocokkan. Misalnya gambar yang pertama adalah pagi hari. Anak-anak pasangkan menggunakan pensil di kata pagi hari. Dan untuk seterusnya, untuk malam hari dan siang hari, anak-anak cari ya yang mana ya. Anak-anak bisa kan? Ya anak-anak, tugas kita masih di buku sains ya. Halaman berapa ya? Kita buka halaman 10. Sudah dapat anak-anak? Ini ya halaman 10. Anak-anak perhatikan. Ini ada gambar apa? Ini apa ya anak-anak? Ini namanya kura-kura. Ya, tugas anak-anak adalah menebalkan kata yang ada di sebelah sini. Bapak bacakan ya, ada kata mata, kepala, tempurung, ekor, badan, kaki, dan mulut. Nanti anak-anak tebalkan hurufnya supaya jelas ya. Nah, setelah anak-anak menebalkannya, anak-anak pasangkan yang mana mata. Misalnya ini matanya, anak-anak tarik garis ke kata mata. Misalnya kepala, anak-anak tarik garis ke kata kepala. Anak-anak bisa, anak-anak di sini bisa lihat anak-anak ada mata, kepala, tempurung, ekor, badan, kaki, dan mulut. Anak-anak nanti bisa mengenal ya, yang mana kepala, yang mana mata, yang mana tempurung, yang mana kakinya. Anak-anak bisa kan? Pasti bisa. Ya anak-anak, selesai sudah belajar kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenal abjad A, B, C, dan A, B, C, D, E. Dan kita juga sudah belajar mewarnai gambar kucing. Dan apalagi Bu Nur? Tadi juga kita sudah mengamati waktu ya. Ada waktu siang, ada waktu pagi, dan ada waktu sore. Nah anak-anak, tadi sudah Pak Kyun jelaskan bagaimana caranya. Ya, anak-anak belajar ya, lihat bukunya. Kemudian kita juga tadi memasangkan anggota tubuh yang ada di dalam binatang kura-kura ya. Kemudian anak-anak tebalkan kata-katanya yang masih belum jelas. Kemudian tarik garisnya, sesuaikan, pasangkan dengan anggota tubuh kura-kura tersebut. Ya anak-anak, sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Nanti Ibu Nur akan pimpin di dalam doa. Ya anak-anak, yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan menyanyi bersama. Bapak terima kasih, 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini. Kami percaya biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan,
Berkatilah ibu guru kami, berkati bapak guru kami, berkati sekolah kami, berkati papa, mama, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.